Om Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka, merdeka, merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali. Dahulu kala, tersebutlah sebuah legenda tentang seorang putra Siwa yang lahir dari dalam laut pantai selatan Pulau Bali. Bernama Ratu Gede Mecaling. Dia diberi jabatan oleh ayahnya sebagai patihnya Ratu Sesuwunan yang berstana di Pura Dalemped, Nusa Penida. Tugasnya yang terutama adalah menjamin terwujudnya segara kertih, yakni keadaan laut yang tetap bersih, lestari, suci, dan tetap dimuliakan sebagai sumber kehidupan semua makhluk. Orang-orang Bali daratan benar-benar biadab, jorok. Mereka tidak hanya membuang daun-daun, ranting-ranting ke sungai, tetapi juga mereka telah berani membuang berbagai jenis bangkai hewan yang pada gilirannya air laut tercemar. Laut kini sudah tidak menjadi tempat suci dan sumber kehidupan, tetapi justru sebaliknya, kini laut menjadi sumber penyakit dan sumber kematian. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Orang-orang Bali daratan atau siapapun yang berani merusak dan mencemari laut ini harus segera dihukum. Untuk melaksanakan tugas ini, aku akan memanggil Nanak Gede Mecaling. Tabe Pekulun Paduka Dewa Paduna.
Kedatangan Paduka menemui aku pada hari ini terkesan sangat mendadak. Pasti ada masalah. Begini Nana, sejak 1-2 hari belakangan ini, perasaanku sangat tidak nyaman. Ini dikarenakan oleh perilaku orang-orang Bali Daratan yang telah merusak dan mencemari laut ini, yang menjadi daerah kekuasaanku. Apakah Nana tidak merasakan atau Nana tidak melihatnya? Tentu saja aku sudah melihatnya, Paduka. Sebagai orang yang lahir di laut ini, sebagai orang yang menjadikan laut pantai selatan Bali ini sebagai tanah tumpah darah, aku benar-benar sangat marah. Aku benar-benar merasa dihinakan dan direndahkan. Mereka akan aku hukum segera. Baguslah Nana, hukumlah mereka segera. Sekarang aku akan kembali ke Payongan. Oh, silakan Paduka. Karma buruk yang kamu buat akan berpahala buruk pula. Hari ini bangkai-bangkai hewan yang kamu buang ke laut ini akan aku ubah menjadi penyakit merana berupa jutaan ulat dan lalat. Kemudian rakyatku berupa bergala dan buta-buti akan menebarkannya ke seluruh desa-desamu. Maka terkena gering agunglah desamu, terlana gerubuklah desamu. Tiada hari tanpa kematian yang akan kamu alami. Sekarang buktikanlah kata-kataku. Akhirnya, apa yang terjadi, terjadilah. Masyarakat Bali Daratan benar-benar tertimpa kerupuk. Tertimpa pandemi mutah mising. Tiada hari tanpa kematian. Berbulan-bulan keadaan ini berlangsung. Sampai akhirnya, beberapa orang dari mereka mendapat petunjuk dari alam sunia agar mohon pengampunan ke hadapan Yang Maha Kuasa, menghaturkan guru piduka ke laut dan kayangan-kayangan, menghaturkan caru di lebuh, memasang daun pandan bergambar tapak dara di angkul-angkul, dan menggelangkan benang tridatu pada pergelangan tangan kanan. Astungkara, setelah orang-orang Bali patuh serta disiplin mengikuti petunjuk-petunjuk itu, konon dalam waktu
2-3 bulan setelah sasi ke-6, kehidupan masyarakat Pali berjalan normal kembali. Nah, demikianlah ceritanya mitologi Ratu Gede Mecaling. Wah. Menarik sekali Pak tuh. Ini pertama kali Ocha mendengar. Wah. Nyet yang boh. Karena kalau anak-anak milenial seperti ini, mana bisa dan mana bisa dia tahu cerita tentang itu. Dan apalagi kalau anak milenial tidak suka mendengar cerita rakyat. Padahal cerita rakyat itu adalah karya adiluhung para leluhur kita. Kalau saya sudah pernah mendengarnya Pak Tuh. Iya jelas pasti. Kalau Kompiang Gede ini kan termasuk generasi kolonial. Kolonial. Pak tuh. Lebih tepatnya generasi arkais. Arkais. Generasi apa itu? Tidak tahu. Generasi purba. Ocha, kamu jangan menghina ya. Jangan menghina. Sorry Pak De. Ocha kan cuma bercanda. Bercanda. Kamu pikir walaupun saya tua-tua begini, saya sudah punya istri, kamu pikir saya takut melamar kamu? Aduh, bagaimana ini? Kok jadinya mau melamar? Aduh, Dewa Ratu, jipeng, aduh. Jangan terlalu serius. Saya kan bercanda juga. Bercanda, Oke, kita lanjutkan. Kembali ke laptop, ya. Tadi Piang D telah mengatakan bahwa dia tahu atau ingat tidak cukup. Tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana, apa makna filosofi yang terkandung dalam cerita mitologi itu dikaitkan dengan kearifan lokal saat ini. Betul. Canda apa tuh? Baiklah kalau gitu, mari kita cermati bersama-sama. Nanti dulu. Sebelum kita lanjutkan ini, Triji dari tadi bengong saja, tidak berkomentar sepatah kata pun. Iya. Seperti siap sambahin injen nih. Iya, betul. Dia hanya kipa, kejengit, cara lutung otonin. Daja perawadan apa ya? Mara saya nengil orang siap lah, orang lutung lah. Emang kalau saya bersikap diam itu jelek? Enggak kan? Kan ada orang bilang diam itu adalah emas. Mas apa? Mas Jawa. Yang pasti dia itu maskulin. Masnya cara kayu ulen. Di luarnya memang laki-laki sejati. Tapi di dalamnya hanya dia yang tahu. Siap Gemalu. Coba pikir. Kita di sini kan berempat. Kalian bertiga tadi sudah bicara. Ocha sudah banyak bicara, Pak Putu sudah banyak cerita, Gurun Kompiang juga sudah banyak bicara. Kalau saya ikut bicara, ya siapa yang mendengarkan kalian bicara? Ayo. Benar juga tuh. Lagi pula kalau saya bicara, ya jelas mekladuk kan. Iya kan? Itulah sebabnya saya memilih diam. Tapi dalam diam itu saya benar-benar menikmati apa yang diceritakan oleh Pak Putu. Imbauan pemerintah seperti saat ini, di saat kita harus banyak tinggal di rumah, kita harus memanfaatkannya sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Contohnya, ya kita rembug-rembug seperti saat ini. Iya kan? Iya. Lagi apa yang terkandung di dalam cerita itu, kearifan lokal itu sangat bagus. Kalau boleh tambah lagi ceritanya, saya siap mendengarkan. Kadang sampai pedang. Asal dapat makan. Dapat makan. Baru bang ngomong langsung nyeros cas. Cara becicau janin. Yang sangat mengagetkan, ujung-ujungnya minta makan. Soal makan gampang. Nah,
kalau begitu mari kita lanjutkan sebagaimana rencana kita tadi. Bahwa kita akan melihat kearifan lokal yang terkandung di balik cerita tadi. Mari. Siap. Ya. Nah, di dalam legenda Ratu Gede Mecaling ini disebutkan bahwa rakyat Bali di daratan itu kena gerubuk, kena gering agung. Akhirnya mereka mendapatkan pawisik. Nah, pawisiknya apa? Pertama, mereka harus meningkatkan selada bakti kepada Hyang Widi dengan mengikatkan benang tridatu di tangan kanan agar dia mendapatkan perlindungan. Nah, sekarang ini dalam kondisi kita COVID-19 ini, adakah relevansinya terhadap cerita kita yang dulu itu? Ya jelas. Ada pasti ya. Nah, Pasti ada. Satu-satu dulu. Coba Ocha jelaskan. Baiklah, jadi begini, kalau menurut Ocha, ketika kita menghadapi bencana apapun, ya seperti sekarang ini, kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi ini. Jadi semua umat agama Hindu yang ada di Bali, bahkan yang ada di belahan dunia manapun, disarankan agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa, berbakti, agar semuanya diberikan pengampunan, perlindungan, dan juga keselamatan. Jadi saya pikir itu adalah protokol kesehatan utama agar kita semua diberikan perlindungan. Apalagi menyangkut kesehatan psikologis, barulah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Ini yang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini sudah dilakukan oleh seluruh masyarakat Bali pada zaman dahulu ketika menghadapi gubuk atau gering agung. Iya kan? Betul. Jadi ya relevansinya ada pasti. Betul itu Ocha. Misi betul. Dasar Pak Gurun Pasir. Nah, saya setuju dengan pendapat Ocha tadi. Ya. Jadi ini berarti kita sudah menemukan kearifan lokal. Satu kearifan lokal dari cerita Ratu Gede Mecaling. Ayo kita lihat lagi, cermati. Adakah kearifan lokal lain? Dalam pawisik yang kedua disebutkan bahwa masyarakat Bali pada waktu itu menghaturkan upekara guru piduka ke segara ke laut. Itu sebagai permohonan maaf dan tidak akan lagi mengotori laut atau alam sekitarnya. Nah, adakah kearifan lokal dari cerita itu dengan keadaan kita sekarang ini? Ada. Pasti ada. Ya, coba Triji jelasin. Oke, kalau begitu. Menurut pendapat saya, intisari daripada pewisik yang kedua tadi itu menyarankan agar masyarakat Bali daratan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu sangat-sangat relevan dengan situasi saat ini, yang mana diterapkannya protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Begitu juga secara berkala menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat yang rentan dihinggapi virus. Nah, itu. Ada juga yang harus kita lakukan, seperti mandi dan cuci pakaian ketika kita datang dari bepergian. Itu kan protokol sekali. Benar. Bahkan saya dengar berita para tenaga medis kita itu sampai mandi dan cuci pakaian 3-4 kali dalam sehari. Coba bayangkan protokolnya seperti itu. Betul. Tetangga saya cerita, katanya temennya yang petugas medis dalam sebulan kulitnya yang semula hitam dengas berubah menjadi putih gara-gara mandi 3-4 kali sehari. Saja apa? Kemudian mandus jadi bisa. Ada lagi teman ceweknya yang cerita ini. Terus. Katanya juga petugas medis, gara-gara mandi 3-4 kali sehari, Lalu? kulitnya sampai maklumpasan. Pasang.
pipi. Tidak ada foto. gitu. Maksud saya dakinya mah kelumpasan. Kadang kulitnya mah kumpasan. Ada lagi. Ya, teman saya cerita nih ceweknya. Ada lagi nih, ada lagi. Orang petugas medis juga. Nah, dia itu putih seperti orang Cina. Cino. Ya, Nyemprot. gara-gara mandi 3 kali 4 sehari. Lalu? Akhirnya kulitnya menjadi keputihan. Keputihan. Keputihan maksudnya itu apa nih? Keputihan. Maksudnya gimana nih? Saya bercanda. Maksudnya Bang, ada mekedean aja. Malah serius. Malah serius nih. Udah. Gurun kompian kone bakat runguan. Benar. Patuh, mari kita kembali ke laptop. Baiklah. Silakan. Nah, setelah tadi kita telah sepakat mendapatkan 2 kearifan lokal ya yang relevan dengan cerita Ratu Gede Mecaling. Masih adakah relevansinya yang lain? Mari kita cermati pawisik yang ketiga. Dalam pawisik itu disebutkan bahwa orang Bali harus memasang daun pandan yang berisi gambar tapak dara dari pamor. Ya, dan itu bertujuan agar bergala buti tidak berani memasuki rumah orang. Nah, apakah hal ini ada relevansinya dengan keadaan yang kita hadapi sekarang? Saya yakin pasti ada. Pasti ada itu. tuh, Bang. Pasti ada itu. Pastinya. Sudah. Jangan berebut. Ocha, ngejegek nih Bang menjelaskan. Artinya tubuh kita ini kan adalah rumah. Ya, Rumah bagi jiwa kita. Begitu. Betul. Jadi intisari dari pewisik tadi ya tentu sangat relevan dengan adanya merebaknya COVID-19 ini. Terbukti dari diberlakukannya protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan juga ingat memakan makanan bergizi. Dan juga jangan keluar rumah apabila tidak perlu. Ya itu dia. Betul kan? Saya sependapat, ya Luar Ocha biasa, itu nih. memang pintar sekali. Jaksel. Otaknya encer, sampai meleleh keluar ke lubang kuping. Wait. Heh, emangnya saya curang? cek nih cak dadua, cek cara mengajak kuluk nenek. Kita lanjutkan aja yuk. Sekarang kita menuju pawisik yang keempat. Ya, kita harus cermati apakah ada kearifan lokal di dalamnya. Pawisik yang keempat ini mengatakan bahwa masyarakat Bali pada waktu itu harus ngaturang caru di lebuh. Tujuannya agar para buta-buti yang membawa penyakit itu menyantap caru itu. Sehingga mereka kenyang, menjadi somya, bahagia, damai dan santi. Nah, apakah kearifan lokal ada di dalam pawisik tersebut? Nah, coba. Biar saya yang menjelaskan Pak. Iya, betul. Silakan. Menurut pendapat saya, pewisik yang keempat itu mengandung makna yang dalam dan sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena pewisik tadi mengisyaratkan bahwa kita harus mengaturkan caru kepada para buta-buti pembawa gerubuk ini sehingga dia kenyang, sehingga menjadi santi, damai, dan bahagia. Sehingga pembawa gerubuk ini akan kembali ke tempatnya. Jadi orang-orang Bali zaman dahulu itu tidak disuruh memusuhi atau memerangi daripada gerubuk ini, tapi diajak berdamai. Nah, berarti sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Betul. Ya. Benar itu benar. Buktinya Presiden kita Bapak Joko Widodo dalam berbagai pernyataannya mengatakan bahwa COVID-19 ini kemungkinan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Maka beliau menyarankan agar kita beradaptasi dengan kehidupan baru, berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Sepanjang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu kan? Iya. Betul. Saya malah berpikir ya, jangan-jangan pikiran orang-orang sekarang ini tentang perdamaian yang disebutkan tadi itu terinspirasi dari kearifan lokal yang
Zaman dulu. leluhur kita zaman dulu kan? Betul. Melalui ya tradisi-tradisi lisan yang kita bicarakan tadi. Iya. Tapi bedanya, Ya. jika zaman dahulu semua protokol kesehatan dan keselamatan dianjurkan oleh pewisik. Benar. Iya. Tapi jika zaman sekarang semuanya dianjurkan oleh pemerintah. Ah, itu Ya. dia, Betul benar kan? kan? Ya. Saya sependapat dengan kalian. Karena bagaimanapun juga semua kearifan lokal yang kita sudah ceritakan tadi memang relevan sekali. Tapi ada yang lebih menarik dari cerita itu. Apa Pak tuh? Ada lagi apa itu Pak Dur? Dalam legenda tadi diceritakan, konon masyarakat Bali melakukannya dengan disiplin, patuh dan bertanggung jawab ya atas apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya pada 2 bulan, 3 bulan setelah itu berangsur-angsur penyakit itu hilang dan kehidupan menjadi normal kembali. Sengkara. Nah, inilah yang menjadi panutan bagi kita semua seharusnya. Apa kira-kira kata kuncinya? Kalau menurut saya ya, kata kunci pertama itu adalah disiplin. Disiplin. Benar-benar bertanggung jawab juga Pak tuh, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kehidupan kita semua. Iya. Benar sekali pendapat kalian. Disiplin menjalankan pawisik itulah Benar. kata kuncinya. Ya, benar. Betul. Dan kira-kira kapan ya pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Bagaimana kita disiplin dan patuh dalam mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah itu. Itu kan? Iya, betul. Saya terus terang sangat pesimis sekali. Kenapa? Pandemi ini cepat berlalu. Masalahnya ada sebagian dari masyarakat kita yang kurang disiplin, kurang sadar, bahkan ada yang cuek. Ya. Seharusnya orang-orang modern sekarang ini merasa malu, tingkat kedisiplinannya sangat kurang dibandingkan para leluhur kita tempo dulu. Iya betul. Itu kenyataannya kan? Ya, saya pikir kalian semua benar. Sekarang begini saja, tanpa saling menyalahkan. Mari kita bersama-sama, bergotong royong, saling mengingatkan, saling menyadarkan, agar kita bersama-sama bisa melaksanakan protokol kesehatan itu. Sehingga dengan demikian, kita semua akan terbebas dan bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Mari. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sekali. Kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Bersama kita bisa. Teleponnya lu nih. Iya, telepon saja. Telepon dia om. Pasti deh. Atau jangan-jangan udah nganu. Nyonya. Halo sayang, Kengken nelpon nih. Mimi Dewa Ratu bersayang-sayangan gelah cucu beli. Mesra kapak-kapakan si Engken. Mumpung ada nak ningeh pang iri ya. Nah. Yang dengar ada yang mengejek-ngejek beli nih dari belakang. Ada runguanga tuh, di runguanga biasa tuh menyikangin kau. Yang udah nelpon beli nih, lo. Beli dicari sama Pak Oklan. Katanya sudah janji. Aduh, beli gos lupa lo. Beli gos. Mapi bagus nggak kurenan, Po? Beli gos kan tidak mengaku bagus. Beli gos tuh kepanjangan dari agak gundul sedikit. Nah, jadi kena sekarang beli akan pulang. Suruh Pak Oklannya nunggu. Nanti kalau sudah beli pulang, lo kemari. Saya ke sana. Iya, kemari. Ada apa, beli? Ya, selama ini kan sudah lama berdiam diri di rumah. Sekali-sekali ngobrol ke tetangga. Kan santai-santai loh. Ngobrol. Manfaatnya apa? Aduh, sangat banyak sekali. Tadi kami ngobrol berempat. Di sini ada Pak Putu, si tuan rumah. Tadi sudah menceritakan tentang legenda-legenda, di mana legenda tadi mengandung makna filosofi yang sangat mendalam. Nah, di sini juga seru sekali diskusinya. Nah, ini juga ada si 3G, si leher beton itu. Nah,
Juga ada Ki Ocha yang cantik dan centil dan matanya berbinar seperti bintang ketimuran itu. Bintang timur. Bukan bintang ketimuran. Lengah saja Pok beliau. Baiklah, saya akan ke sana karena saya senang sekali menonton dan mendengarkan cerita-cerita klasik. Apalagi di situ ada Ocha, terus ada Triji. Dia itu suka banget memperlihatkan giginya kalau tersenyum. Putih-putih rata dan menerawang kekuningan beli. Oke lo. Sekarang Bligus pulang ya. Pak Tu dan semuanya, saya pamit dulu. Nah, ya Pak ya. Iya, silakan. Jadi Pak De. Terima kasih Pak. Semua Pak tuh. Ya. Di sini baru adem sekali loh tempatnya. Betul sekali. Tadi panas sekali ya, Ge? Bisa keren di wajah saya pada untut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada Ya, Bu Kompiang sudah datang. Silakan. Ya, belinya Bu. Silakan. Aduh, saya rindu sekali sama kalian. Segera. Ocha, Triji, Pak Putu sekeluarga. Apa kabar? Luar biasa. Lama sekali ya kita tidak ketemu. Semenjak kita di rumah saja. Aduh. Iya, betul. Ya, Beginilah keadaannya sekarang, beginilah Mbok. Sayang sekali kita tidak bisa cipika-cipiki. Duduk Ya, saja kita kita harus berjarak kan tuh. kita harus maklumin. Semoga saja keadaan seperti ini cepat berlalu. Tapi yang lebih penting kita tetap dikaruniai kesehatan. Nah, sekarang mari kita gunakan waktu kita di rumah ini untuk hal-hal yang positif, yang bisa melahirkan ide-ide kreatif, inovatif, yang kiranya bisa memberikan kita lebih banyak kesempatan untuk berbuat lebih baik. Iya, betul. Benar sekali itu. Ya. Salah satu kegiatannya adalah dengan cara menggali nilai-nilai yang terkandung dalam cerita-cerita lama. Ya itu Ya. dia. Itu dapat menginspirasi kita bagaimana kita bisa menghadapi pandemi 19 ini. Iya kan? Pas. Baru sekali kita telah membahasnya. Oh iya, saya juga tahu. Tadi kan saya dikabari oleh suami saya lewat telepon, makanya saya buru-buru ke sini. Juga ingin mengikutinya, Pak Budi. Iya. Berarti yang nelpon barusan benar Nyonya. Bukan si Corona. Ada saja. Iya, kebetulan sekali Bu Kompiang, tadi kita telah bercerita tentang makna yang terkandung di dalam cerita atau mitologi Ratu Gede Mecaling. Dan sekarang maunya kita bercerita yang kedua ya. Oh, betul. Berikutnya Kita ya? lanjutkan. Iya. Ya, biar Ibu Kompiang tahu kalau tadi itu kita bercerita tentang Ratu Gede Mecaling. Dan cerita kita yang kedua ini tentang Pancadurga. Oh, Pancadurga. Iya. Cerita tentang apa lagi di Pak Dua? Ya, kedua-duanya menceritakan tentang pandemi, tentang gerubuk. Biar ada konteksnya dengan keadaan yang sekarang kita hadapi. Ya. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, Siwaloka dikejutkan oleh sebuah prahara. Karena satu kesalahan Dewi Uma, dikutuk oleh suaminya Dewa Siwa. Beliau dibuang ke bumi dan menjadi Batari Durga di salah satu setra Gandamayu di tanah Bali. Sebagai makanannya, beliau hanya diperbolehkan makan mayat manusia yang baru meninggal. Seiring perjalanan waktu, Batari Durga menderita kelaparan karena semakin jarang saja ada manusia yang mati. Untuk mengatasi masalah kekurangan makanan itu, Batari memanggil 5 orang saudaranya di Kayangan agar turun ke bumi menciptakan gerubuk.
Aku Sri Durga menghadap ke timur dengan menyemburkan angin putih. Membawa berbagai penyakit masuk ke setiap tubuh manusia melalui makanan dan minuman. Mereka yang meminum dan memakannya akan mati semua. Aku dari Durga menghadap ke selatan, menyemburkan angin merah. Membawa penyakit bagi manusia yang menghirupnya. Mati semua. Aku Sukri Durga menghadap ke barat, menyemburkan angin kuning. Dan membawa gulungan debu memasuki saluran nafas manusia. Bagi yang menghirupnya akan sesak nafas, kemudian matilah dia. Raji Durga menghadap ke utara, menyemburkan angin hijau. Dengan membawa penyakit yang menusuk ke dalam air sungai, danau dan laut bagi mereka yang mandi dan terkena penyakit ini akan mati semua. Aku Dewi Durga berada di tengah, di Catuspada Jataka, masuk dalam perut bumi. Dari sini aku akan menyemburkan asap mancawarna yang mengandung racun bagi mereka yang menghirupnya. Akan mati semua.
Hai orang-orang Bali Dwipa, agar kamu semua segera menyadari kesalahan atau kekurangan yang telah kamu lakukan, yang menyebabkan negerimu tertimpa gunung. Baiklah, akan aku jelaskan bahwa sejak beberapa waktu belakangan ini, sebagian dari kamu tidak lagi sungguh-sungguh mempelajari dan melaksanakan ajaran Dharma. Padahal sejak awal penciptaan telah aku sabdakan bahwa para penegak Dharma akan dilindungi Dharma. Penegak Dharma akan terhindar dari segala macam penyakit. Camkanlah sabda. Tidak butuh waktu lama setelah sabda Siwa itu disampaikan, berangsur-angsur keadaan Bali Dwipa membaik. Amukan geruduk kian mereda dan akhirnya keadaan kehidupan normal kembali. Pengalaman ini menjadikan orang-orang Bali semakin bakti kepada Hyang Widiwase, semakin sungguh-sungguh mempelajari agama, yang kemudian menyebabkan terjalinan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, dengan alam, serta dengan Tuhan. Pada dasarnya, dengan Trihita Karana inilah orang-orang Bali telah menyucikan dan memuliakan Satkerti, Jagat Kerti, Atma Kerti, Jana Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, dan Wana Kerti menuju Bali yang lebih baik. Ya, begitulah cerita singkatnya. Ada gua maling kuud. Apa itu Pak tuh? Satua bawa suwe-suwe. Dan saya ceritanya kalau bersama. Betul. Tapi ceritanya memang pendek. Tapi ini menarik loh Pak Ya, tuh. betul, Menarik betul. sekali ya Mo. Ya. Biar pendek tapi menarik. Kan lebih baik daripada panjang tak menarik. Jangan salah dulu ceritanya. Menurut saya pribadi, menarik atau tidaknya sebuah cerita bukan karena panjang pendeknya alur cerita, tetapi misinya. Benar, itu dia. Misinya adalah sebuah agama. Tetapi saya belum memahami secara terperinci. Bisakah Pak Putu menjelaskannya? Belum memahami seperti apa Mo? Nah Pak Putu, pada ajaran agama itu, khususnya agama Hindu, itu kan banyak sekali aspek-aspeknya dan juga sloka-slokanya. Iya. Nah pada ajaran agama Hindu ini, pada bagian mana yang paling relevan yang bisa digunakan pada saat pandemi ini Pak Putu? Iya. Ya. Begini, agama Hindu itu terdiri dari 5 strada, 5 keyakinan. Ya, apa itu? Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Pelajaran SD. Pelajaran SD kita kan. Lalu ya memang di situ-situ aja. Ya. Nah, yang paling dekat dengan yang ditanya tadi, aspek mana yang paling identik dekat dengan keadaan kita sekarang ini? Yang mana Pak tuh? Karmapala. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau Karmapala itu kan sebab akibat, hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, maka pahalanya akan baik. Benar. Kalau kita berbuat buruk, maka pahalanya akan buruk. Ya, itu pasti, itu udah pasti ya. Iya. Maka seperti itulah. Kalau kita misalnya sekarang mau mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, jadi protokol apa yang sudah begitu sering diumumkan, dibicarakan oleh pemerintah, dan kita lakukan dengan sangat disiplin, maka COVID-19 ini akan terputus, ya, dan kita akan terhindar untuk terus-menerus kena ini, ya. Dan sebaliknya, apabila kita melanggar aturan atau arahan pemerintah itu, siap-siap saja kena hukum Karmapala. Oh, benar. Mare galang apadang, ternyata ajaran agama Hindu itu bisa menghilangkan segala penyakit. Maka dari itu, untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini,
kita harus tetap belajar pada kearifan lokal.